Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke mata kuliah perkembangan remaja, di mana kami kelompok 13 yang beranggotakan saya Nazwa Khairunisa dan rekan saya Putri Inkan Malik dengan dosen pengampu Ibu Besti Nora Dwi Putri MPD Kons. Nah, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas topik permasalahan dan solusi. Ada 3 poin, yaitu pertama perkembangan penyesuaian diri remaja, yang 2 kekhasan perkembangan diri remaja, dan yang ketiga yaitu tingkah laku penyimpangan pada masa remaja. Mari kita bahas bersama teman-teman. Let's go! Nah, teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu permasalahan perkembangan penyesuaian diri remaja. Jadi, perkembangan penyesuaian diri remaja itu adalah tahap yang penting di dalam kehidupan seseorang. Ada beberapa masalah yang sering dihadapi remaja dalam penyesuaian diri mereka, di mana yaitu yang pertama adanya identitas diri. Jadi tuh remaja seringkali mencari identitas diri mereka sendiri, yang dapat menyebabkan kebingungan dan konflik internal. Yang kedua, adanya hubungan dengan orang tua. Perubahan dalam hubungan dengan orang tua bisa menjadi sulit, karena remaja coba untuk mencari dan mandiri, tetapi masih membutuhkan dukungan dan bimbingan. Yang ketiga, adanya hubungan sosial. Remaja mungkin mengalami tekanan untuk bersosialisasi dan bergaul dengan kelompok tertentu atau circle tertentu, yang dapat mempengaruhi harga diri mereka. Yang keempat yaitu stres akademik. Nah, jadi karena tuntutan akademik yang tinggi dapat juga menyebabkan stres dan kecemasan yang berhubungan dengan penampilan dan prestasi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Remaja dihadapkan pada banyak pilihan yang penting dalam kehidupan mereka, seperti yang pertama pendidikan, karir, dan hubungan. Nah, jadi dari permasalahan tersebut ada nggak sih solusinya? Tentunya ada dong. Jadi ada beberapa solusi untuk membantu remaja dalam mengatasi permasalahan penyesuaian diri. Jadi yaitu yang pertama adanya komunikasi terbuka. Orang tua dan guru dapat membantu remaja dengan mendengarkan dan memberikan dukungan emosional serta memberikan pandangan yang objektif. Yang kedua, memfasilitasikan identitas diri. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan nilai-nilai mereka sendiri. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok, serta membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat. Nah, yang keempat, mengelola stres. Mendukung remaja dalam pengembangan stres, penanganan stres yang positif seperti olahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan. Nah, yang kelima, pendidikan tentang pengambilan keputusan. Membantu remaja untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dengan dukungan yang tepat dari orang tua, guru, dan lingkungan, remaja dapat mengatasi permasalahannya, penyesuaian diri mereka, dan berkembang menjadi individu yang lebih matang dan produktif. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi kedua tentang permasalahan kekhasan perkembangan konsep diri remaja. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi remaja dalam mengembangkan kekhasan perkembangan konsep diri mereka, termasuk yang pertama yaitu ada perbandingan sosial. Perbandingan sosial adalah remaja cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, terutama di era media sosial yang dapat menghasilkan perasaan kurang percaya diri atau tidak puas dengan diri sendiri. Permasalahan yang kedua yaitu tekanan dari lingkungan.
Tekanan dari teman sebaya, keluarga, dan masyarakat umumnya dapat mempengaruhi cara remaja memandang diri mereka sendiri. Yang ketiga ada identifikasi seksual dan gender, yaitu remaja yang sedang mencari identitas seksual atau gender mereka mungkin mengalami konflik internal dan eksternal. Yang keempat, dukungan sosial. Remaja membutuhkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman-teman untuk merasa diterima dan dihargai. Yang kelima, citra tubuh. Tekanan untuk memiliki citra tubuh yang ideal dapat mempengaruhi harga diri remaja, terutama dengan adanya standar kecantikan yang tidak realitas. Nah, berikutnya ada beberapa solusi untuk membantu remaja dalam mengatasi permasalahan kekerasan perkembangan konsep diri mereka, yaitu yang pertama, pendidikan tentang citra tubuh yang sehat, yaitu mendukung remaja untuk memahami bahwa kecantikan sejati berasal dari keberagaman dan keunikan setiap individu. Solusi yang kedua yaitu mendorong pemikiran positif, membantu remaja untuk mengidentifikasi dan menumbuhkan aspek positif tentang diri mereka sendiri, serta melatih mereka untuk memikirkan diri mereka dalam cara yang lebih positif. Solusi yang kedua yaitu menyediakan ruang untuk bereksplorasi, yaitu memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan identitas mereka sendiri tanpa tekanan dari luar. Nah, ada solusi yang keempat yaitu membangun keterampilan pengambilan keputusan, yaitu mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai dan tujuan mereka, bukan berdasarkan tekanan dari luar. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan emosional, memberikan dukungan yang stabil dan positif dari orang tua, keluarga, dan teman-teman untuk membantu remaja merasa dihargai dan diterima. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu permasalahan tingkah laku menyimpang pada masa remaja. Nah, jadi perilaku menyimpang pada masa remaja dapat menjadi sumber keprihatinan bagi orang tua dan masyarakat. Di sini terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perilaku menyimpang remaja. Di mana yang pertama adanya kenakalan remaja. Tindakan yang melanggar norma-norma atau sosial dan hukum seperti kenakalan di sekolah, penyelenggaraan hukum, atau perilaku yang agresif. Yang kedua, penggunaan zat-zat terlarang, di mana remaja dapat terjerumus dalam penggunaan narkoba atau alkohol sebagai cara untuk mengatasi tekanan atau mencari pengakuan sosial. Yang ketiga, adanya gangguan makan. Perilaku makan yang tidak sehat seperti anoreksia atau bulimia dapat muncul pada masa remaja sebagai respon terhadap tekanan sosial atau citra tubuh yang tidak sehat. Nah, yang keempatnya ada perilaku seksual yang berisiko, di mana remaja mungkin melibat dalam perilaku seksual yang berisiko seperti berhubungan seksual tanpa perlindungan, yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit dan kehamilan remaja. Yang kelima, adanya masalah mental, di mana masalah seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku lainnya dapat muncul pada masa remaja dan mempengaruhi perilaku remaja secara keseluruhan. Nah, dari masalah tersebut tentunya ada solusi yang akan diberikan oleh Putri Inkan Malik. Kepada Putri dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Nah, teman-teman, ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan perilaku menyimpang pada masa remaja, yaitu pendidikan dan pengawasan orang tua. Orang tua perlu terlibat aktif dalam kehidupan remaja mereka, memberikan bimbingan, perhatian, dan pengawasan yang diperlukan. Yang kedua, ada pendidikan tentang risiko. Remaja perlu diberikan informasi yang jelas tentang risiko dari perilaku menyimpang, seperti penggunaan narkoba atau perilaku seksual yang tidak aman. Yang ketiga, konseling dan dukungan psikologis. Remaja yang mengalami masalah mental atau emosional perlu mendapatkan bantuan dari profesional kesehatan mental untuk mengatasi masalah mereka. Yang keempat, pembentukan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang mendukung termasuk teman sebaya yang positif dan
atas yang bermanfaat dapat membantu remaja menghindari perilaku menyimpang. Yang kelima, penegakan aturan dan konsekuensi. Penting untuk menegakkan aturan dan konsekuensi yang jelas terkait dengan perilaku menyimpang sehingga remaja memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kami sedikit berpantun. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Mungkin sekian presentasi kelompok kami, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.